warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandis Alif Ramadan Raunik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Rombel 13, dengan nomor induk mahasiswa digit terakhir 744. Di sini saya akan memenuhi tugas video yang diberikan oleh dosen dengan matkul pengantar hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Tapi sebelumnya, karena saya baru pulang dari rumah, saya akan menjelaskannya di kosan. Saya mau menuju kosan dulu. Oke guys, aku lagi OTW ke kosan. Habis dari Poncol tadi, ini perjalanan ke kosan. Ntar aku jelasin mengenai sumber-sumber hukum. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah di kos. Saya akan menjelaskan apa itu sumber-sumber hukum. Sebelumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang dimana jika kita melanggar, maka kita akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum juga dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi formil dan sisi material. Sumber hukum juga dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum itu sendiri, yang tentunya terdiri dari pertama ada undang-undang, kedua jurisprudensi, ketiga traktat, empat kebiasaan, dan lima doktrin. Mari kita bedah lebih lanjut mengenai 6 hal ini. 5. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang menurut Bayes dibagi menjadi dua, undang-undang formil dan undang-undang material. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang dibuat oleh alat pengundang-undang dan isinya mengikat secara umum. Contohnya undang-undang yang dibuat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan atau keputusan yang dibuat bukan oleh pengundang-undang itu sendiri, namun berlaku secara umum. Contohnya peraturan pemerintah dengan dasar hukum Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat berlaku, maka syaratnya harus diundang-undangkan dalam lembaran negara, dan yang mengundangkan adalah sekretaris negara. Kemudian undang-undang tentunya diberi tahun dibuatnya, nomor, itu sebagai alat atau sebagai tanda bahwa undang-undang tersebut lahir dalam tahun itu. Atau bisa juga undang-undang ini memudahkan kita untuk mencari suatu perkara dalam undang-undang. Kemudian kapan berlakunya suatu undang-undang? Mulai berlakunya suatu undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang. Biasanya disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa undang-undang mulai berlaku saat diundang-undangkan. Namun apabila tidak disebutkan dalam undang-undang, maka secara otomatis undang-undang ini berlaku 30 hari setelah diundangkan dalam lembaran negara untuk daerah Jawa dan Madura, dan 100 hari telah diundang-undangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian, kapan undang-undang itu tidak berlaku atau bahasa sekarang expired? Undang-undang tidak berlaku lagi saat pertama, jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau. Kemudian yang kedua, keadaan atau hal yang undang-undang ini disebutkan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, undang-undang itu dengan tegas sudah dicabut oleh instansi yang membuatnya. Kemudian yang terakhir, telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku juga. Kemudian, agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam penempatannya. Yang pertama, Lembaran Negara Republik Indonesia, kemudian Berita Negara Republik Indonesia, ketiga Lembaran Daerah, dan yang terakhir Berita Daerah. Kemudian hierarki atau tata urutan perundang-undangan dalam pedoman pembuatan antara hukum.
Yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar 1945, kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten. Kemudian kita lanjut kepada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah istilah teknis Indonesia yang artinya dengan jurisprudensi dalam bahasa Belanda dan jurisprudensi dalam bahasa Perancis, yang artinya keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh hakim selanjutnya, yang dimana dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Pekerjaan hakim pada hakikatnya adalah sama dengan pekerjaan pembuat undang-undang. Demikian dikatakan oleh Profesor Subakti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan. Kemudian alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lainnya, yaitu yang pertama ada keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Karena alasan psikolog, maka seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim yang lain yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua karena alasan praktis, yang dimana ini tidak ribet ya, tidak perlu membuat undang-undang. Kemudian yang terakhir sependapat, hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia merasa bahwa keputusannya ini sudah cocok atau sependapat dengan menyetujui keputusan hakim lain tersebut. Kemudian yang ketiga ada traktat atau treaty, adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Bila traktat diadakan antara hanya dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan jika diadakan oleh banyak negara, maka disebut multilateral. Kemudian kita bisa mengenalkan dua macam perjanjian. Yang pertama ada traktat dan agreement. Ada traktat dan agreement. Traktat dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan agreement dibuat hanya dengan keputusan presiden yang biasanya menyangkut bidang politik. Suatu traktat juga berlaku dan mengikat didasarkan pada suatu asas Pacta Sunt Servanda. Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing dan negara yang mengadakannya pula. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa traktat adalah sumber dari hukum. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Jadinya, kebiasaan itu bukan hasil putusan dari badan legislatif dalam negara, tetapi kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah, namun diakui dan ditaati oleh anggota masyarakat masing-masing. Kemudian, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam kebiasaan ini. Yang pertama, suatu perbuatan yang tetap dilakukan oleh orang atau secara berulang-ulang dan secara biasa. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena merupakan sebuah kewajiban. Kemudian ada pendapat ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam mengambil keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang yang memiliki sarjana hukum atau memiliki title yang tentunya bersangkutan dengan hukum. Jadi pendapat ahli atau sarjana hukum tersebut mulai menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Dalam hubungan internasional terutama pendapat jasa sarjana hukum mempunyai pengaruh besar, karena bagi hukum internasional pendapat para sarjana merupakan sumber hukum yang sangat penting.
itulah sumber-sumber hukum formil yang kita kenal. Di samping itu kita juga mengenal sumber tertib hukum. Sumber tertib hukum adalah sumber hukum bagi pembuat undang-undang maupun penguasa negara dalam membuat melaksanakan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan tertib hukum dalam masyarakat, pendapatan sumber-sumber hukumnya. Kemudian sumber tertib hukum yang kita kenal tentunya Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Sorry guys, banyak jamet di sini. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Dekret Presiden 1959. Kemudian yang terakhir Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Sumpah. Sorry. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena materinya sudah selesai. Untuk kesalahan yang saya lakukan mohon maaf, terutama dari awal dan sampai akhir banyak yang geber-geber. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.